Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Apa kabar adik-adik yang ada di studio? Apa kabar Ibu Ripka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak doakan semoga adik-adik semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti program Belajar Bersama LPMP. Program Belajar Bersama LPMP akan dibagi menjadi 3 segmen dengan menerapkan collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi pada segmen pertama akan dibawakan oleh seorang guru biologi dari SMA 3 Kota Gorontalo, yakni Ibu Ripka Nurjana. Ibu Ripka sudah siap? Ya, Ibu. Adik-adik sudah siap? Tentunya adik-adik di rumah juga sudah siap untuk mendengarkan penyampaian materi dari Ibu Ripka dengan judul virus ya Ibu ya? Ya. Baik, silakan Ibu Ripka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di studio dan adik-adik yang ada di rumah? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ibu Ripka dari SMA Negeri 3 Gorontalo akan memberikan materi biologi tentang virus. Pada akhir tahun 2019, Cina melaporkan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu Wuhan, diserang oleh virus jenis baru yaitu SARS-CoV-2 atau biasa disebut dengan COVID-19 atau biasa kita kenal adik-adik dengan coronavirus. Virus tersebut terus menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar ke beberapa negara, ya, mulai dari Korea Selatan, Jepang, bahkan Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Penyebaran yang begitu cepat menyebabkan dunia panik dan banyak yang bertanya-tanya seperti apa virus ini, bagaimana cara kerjanya, kemudian seberapa mematikannya, dan bagaimana cara kita terhindar, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Jadi sampai sekarang kita ketahui adik-adik itu seluruh dunia yang terinfeksi virus ini sudah sekitar 24 juta dan yang meninggal sekitar 822 ribu orang. Jadi coronavirus itu merupakan virus yang termasuk dalam RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Jadi mahkota itu dalam bahasa Latinnya namanya koron. Koron itu sama dengan mahkota, ya. Untuk lebih jelasnya tentang virus, marilah kita akan pelajari bersama. Slide. Next. Jadi kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.4 dan 4.4, yaitu yang pertama 3.4, menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Boleh adik-adik lihat di slide. Kemudian melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya COVID-19 berdasarkan tingkat virulennya melalui berbagai media informasi. Next. Jadi kata virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti virion, ya. Virion itu berarti racun. Jadi disebut sebagai racun karena kebanyakan virus dapat menyebabkan penyakit. Jadi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Jerman namanya Adolf Meyer, itu tahun 1883. Dia menemukan pada tanaman tembakau terdapat bintik-bintik kuning, ya. Kemudian dia mengambil getah dari tanaman tembakau tersebut, kemudian dia oleskan kepada tanaman yang sehat, maka tanaman tembakau yang sehat juga jadi tertular. Kemudian tahun 1892 diulangi lagi oleh seorang ahli atau ilmuwan dari Rusia, namanya Dmitri Ivanovsky. Dia mengambil sama dengan percobaan dari Adolf Meyer, dia ambil getahnya, kemudian daun dari tembakau tersebut dia bikin ekstrak, kemudian dia saring dengan penyaring bakteri. Jadi dia
waktu dulu, jadi ilmuwan berpendapat bahwa makhluk hidup yang paling kecil itu adalah bakteri, ya. Tapi setelah disaring dengan penyaring bakteri, ternyata organisme tersebut lolos dari saringan bakteri. Jadi mereka berkesimpulan berarti masih ada makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri. Kemudian tahun 1897 oleh ilmuwan dari Belanda namanya Bejering, dia berhasil melihat bahwa ternyata makhluk hidup atau organisme tersebut ini bisa bereproduksi, ya. Kemudian Wayne Stanley, ya, tahun 1935, ilmuwan dari Amerika, dia berhasil mengkristalkan virus dan memberi nama virus yang ditemukan pertama kali itu namanya TMV atau Tobacco Mosaic Virus karena menyerang tanaman tembakau. Next. Sekarang kita masuk tentang ciri-ciri virus. Jadi yang pertama, tubuh virus berukuran antara 20 sampai 30 milimikron. Jadi merupakan organisme yang suprenik, adik-adik. Jadi tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya, harus menggunakan mikroskop elektron karena begitu kecilnya organisme ini. Kemudian virus bersifat aseluler, ya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sel. Apa sebabnya? Karena tidak memiliki membran sel, sitoplasma, nukleus, dan organel-organel yang ada di dalam sel. Next. Kemudian tubuhnya mengandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Jadi tidak ada kedua-duanya. Jadi ada DNA atau RNA saja. Kemudian merupakan mikroorganisme yang parasit obligat, ya, parasit obligat. Jadi parasit obligat. Kemudian dapat dikristalkan. Jadi adik-adik, virus ini bisa disebut sebagai benda mati karena dia bisa dikristalkan, ya. Jadi pada saat mau dibuat vaksin itu bisa disimpan, ya, dikristalkan. Kemudian setelah dicairkan kembali, dia bisa berfungsi lagi sebagai makhluk hidup, ya, bisa hidup maksudnya, ya, dan bisa berkembang biak. Jadi parasit obligat maksudnya di sini adalah virus itu tidak bisa hidup tanpa menginfeksi makhluk hidup lain, ya. Jadi dia tidak bisa berkembang biak di udara. Cuma yang virus corona, ya, bisa kita dengar, kita bisa ketahui juga dari media sosial bahwa virus corona itu bisa bertahan di udara selama 8 jam. Tapi sebenarnya virus itu, ciri utamanya virus, dia parasit obligat. Artinya dia tidak bisa hidup tanpa menginfeksi makhluk hidup, ya. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Next. Kemudian bentuk-bentuk virus bergantung pada jenisnya. Jadi ada yang berbentuk seperti bola, batang, oval, silindris, kubus, tidak beraturan, dan seperti huruf T. Jadi ini bentuk dari COVID-19, ya. Jadi dia berbentuk seperti mahkota. Kemudian ada yang seperti batang, ya. Jadi yang TMV tadi, yang Tobacco Mosaic Virus, yang virus pertama ditemukan itu berbentuk seperti batang. Kemudian ada yang polihedral, artinya bersegi banyak. Kemudian ada bulat, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Kemudian bagian tubuh virus, bagian tubuh virus itu terdiri dari materi genetik RNA atau DNA. Jadi tidak ada kedua-duanya. Kalau virus corona itu hanya RNA, tidak ada DNA. Kemudian ada kapsid. Jadi kapsid itu merupakan pelindung, ya, dari protein dan pemberi bentuk tubuh virus. Kemudian ada namanya nukleokapsid. Itu merupakan struktur campuran antara inti dan kapsid. Kemudian beberapa virus seperti virus herpes, AIDS, dan influenza itu memiliki suatu selubung yang disusun oleh lipoprotein, yaitu lipid dan protein. Ini adalah gambar dari virus yang berbentuk huruf T, namanya bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Jadi ada kepala, ya, yang disebut kapsid,
Kemudian di dalam kepala itu ada DNA, kemudian ada lehernya, kemudian ada selubung ekor, ada ekor yang digunakan untuk menginfeksi sel inang, kemudian ada papan landasan. Baik, Ibu Ripka, kita tahan dulu sampai di situ penyampaian materinya tentang virus. Adik-adik, tadi Ibu Ripka sudah menyampaikan berbagai hal mengenai virus, ya ini jenis virus sampai kepada model-model virus ya. Bentuk-bentuk. Namun untuk berikutnya kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Mungkin ada yang ingin bertanya, berinteraksi dengan kita yang ada di studio, terutama kepada Ibu Ripka Nurdiana. Kita persilakan. Kita tunggu penelpon. Halo. Tentu. Baik, Ibu Ripka, tadi saya melihat ada sebutan crown ya. Crown itu kan kalau saya tidak salah artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah mahkota ya. Mahkota. Jadi kata corona itu diambil dari kata crown ya. Iya, betul sekali. Ya, Betul sekali. crown itu sebenarnya kan indah, cantik gitu ya. Iya. Berarti virus corona ini walaupun cantik tetapi mematikan Ya, begitu Bu ya. mematikan, sangat Jadi dia mematikan. seperti crown. Maksudnya crown itu artinya dia crown ini kan yang kita pakai di kepala ya, membuat orang menjadi kelihatan cantik, utamanya itu digunakan di zaman-zaman kerajaan ya, Iya. mahkota seperti itu. Nah, itu mungkin bentuk dari corona itu dia berkaki-kaki ya. Iya. Sehingga bisa melengket. Seperti Nah, tadi juga disampaikan seperti ada kata parasit. Iya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk? Belum ada? Baik. Kita lanjut Ibu Ripka, Iya. silakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk tentang klasifikasi virus. Oh baik, ya. mungkin tadi ada yang ingin bertanya dari siswa-siswa kita dari SMA, ada juga dari SMP, juga dari SD mungkin ya bertanya. Silakan adik-adik. Silakan. Oh iya, Saya akan silakan. bertanya. Perkenalkan, nama saya Intan Syafitri, saya dari SMA 3 Gorontalo. Bagaimana ciri-ciri seseorang jika terkena virus tersebut? Ya, ciri-ciri seseorang kalau terkena virus tersebut. Jadi yang pertama kan kita sudah tahu itu ada flu ya. Kemudian mulai demam, kemudian panas ya. Itu kalau panas berarti ada infeksi dari mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita. Nah, sampai meriang ya. Itu kena virus dalam arti secara umum ya. Iya. Kalau yang secara khusus kalau corona itu mungkin ada persamaan dan perbedaan sedikit Iya, dengan virus yang lain. hampir sama. Hampir sama ya. Tapi kalau corona itu kan dia menyerang sistem pernapasan. Iya. Ya. Jadi bisa dia hampir sama dengan pneumonia, menyebabkan orang sesak napas. Iya. Dan itu kalau tidak tertolong bisa menyebabkan kematian. Ya, pneumonia itu adalah gejala apa itu? Bisa lebih dijelaskan pneumonia itu Ibu Ripka? Pneumonia itu sama dengan sesak napas. Sesak napas ya, sesak napas. Ada lagi? Dari adik-adik yang lain? Mungkin dari penelpon yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah mungkin bisa berinteraksi. Baik, tidak ada, kita lanjut kembali Ibu Ripka. Ya, oke, kita lanjutkan tentang klasifikasi virus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi virus itu di dalam tubuhnya itu tidak memiliki kedua-dua asam nukleat atau DNA. Jadi yang virus DNA itu seperti adenovirus ya, itu yang menyebabkan gangguan pernapasan ya atau tumor. Kemudian papovirus ya, kemudian herpes virus, poxivirus, kemudian yang virus RNA seperti reovirus yang menyebabkan diare, ya, picornavirus, kemudian coronavirus ya, gangguan pernapasan atau SARS ya. Jadi SARS itu ya gangguan pernapasan juga, kemudian togavirus ya, pilovirus, dan banyak sekali virus-virus yang ada di sekitar kita ya. Next. Kemudian bagaimana virus ini bisa berkembang biak atau bereplikasi ya, namanya replikasi itu dengan dua cara. Ada secara litik dan ada secara lisogenik. Jadi tahap-tahapnya yaitu yang pertama itu adsorpsi. Jadi tahap adsorpsi itu artinya ekor virus itu melekat pada dinding sel inang. Misalnya dia serang bakteri ya.
Kemudian setelah itu terjadi penetrasi. Jadi materi genetiknya atau DNA atau RNA-nya dimasukkan ke dalam, digabungkan dengan materi DNA inang yang diinfeksi. Kemudian eklipase, dia ambil alih semua kendali dari sel inang, ya. Setelah itu dia pembentukan, jadi dia bentuk bagian-bagiannya, dia bentuk kepalanya, dia bentuk ekor, dia bentuk serabut ekor, ya. Setelah itu perakitan, ya, dia rakit bagian-bagiannya. Setelah terbentuk utuh, ya, virus, akan terjadi lisis, ya. Lisis itu artinya pecah. Jadi dia memecahkan dinding sel bakteri dengan menggunakan enzim yang dia keluarkan, kemudian dia akan pindah ke tempat lain. Kemudian next, yang kedua yaitu siklus lisogenik. Jadi lisogenik dia tidak langsung menghancurkan sel inang, tetapi ada proses penggabungan di situ. Jadi dari adsorpsi, ya, menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri, kemudian penetrasi yang dimasukkan DNA-nya. Setelah itu DNA-nya itu dia gabungkan ke DNA sel inang. Ya, baik. Jadi namanya terbentuk propag. Baik, Ibu Ripka. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi tentang virus yang dibawakan oleh Ibu Ripka Nurjana. Namun untuk sementara kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Belajar bersama LPMP, sehat dalam belajar, sehat di masa pandemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Mengharap ridhamu? Nah, ini Ustadz, Semangat fenomena yang sekali, terjadi Ustadz, di ya, luar kan? sana, Ustadz. Kita melihat ada hubungan laki-laki dan wanita, entah mereka sudah memiliki pasangan. Nah, sekarang kita bisanya lewat apa? Nah, kan kita bisa lewat lisan dengan cara menasehati orang. Seorang istri yang membantu keuangan suami itu, dia sedang bersedekah untuk suaminya. Yo, stop the COVID-19, stop the COVID-19, yo. Yo kawan, sekarang mulai rawan ada virus COVID-19 yang mengancam kesehatan. Jaga diri baik-baik, jangan sampai ketularan karena ini virus langtan gak pilih-pilih kalangan. Jadi, harus bagaimana? Tenang-tenang, kan ada protokol kesehatan. Bagaimana itu? Yang pertama, rajin cuci tangan, gunakan sanitizer tiap habis berpergian. Kedua, pakai masker atau face shield agar terhindar dari risiko penularan. Yang ketiga, jaga jarak, hindari keramaian, hindari bersentuhan. Keempat, jaga imunitas, jaga baik daya tahan, jangan sampai kelelahan. Terakhir, tetap berdoa yo, semoga virus ini binasa, agar lekas membaik, dan tak ada lagi korban manusia. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di studio, kita kembali ke dalam program Belajar Bersama LPMP. Kali ini sudah hadir bersama-sama dengan kita di segmen kedua dalam program Belajar Bersama LPMP, Ibu Marlina Abdullah, seorang guru kelas 6 dari SDN 3 Kabila.
Ibu Marlina pada kesempatan ini akan membawakan segmen atau materi Ayo Temukan Cara Mencegah Penularan Virus. Ibu Marlina sudah siap? Alhamdulillah Pak. Oke, adik-adik di rumah, kakak berharap adik-adik juga sudah siap dan adik-adik di studio sudah siap ya? Baik ya, silakan Ibu Marlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, Alhamdulillah semua baik ya. Hari ini kita akan belajar, tadi kita sudah belajar mempelajari tentang virus. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang ayo temukan cara mencegah penyebaran COVID-19. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Next. Nah, next. Oke. Nah, ini ada gambar. Ini adalah salah seorang dokter yang berada di Cina. Dokter ini yang pertama kali melaporkan bahwa bentuk baru virus corona untuk COVID-19. Next. Nah, next. Perubahan sosial budaya di masa pandemi COVID terhadap kehidupan manusia di bidang pendidikan. Sekarang perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan. Ini gambar pertama apa adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Gambar apa nih kira-kira? Gambar apa ini adik-adik? Orang sedang belajar, anak sedang belajar. Iya. Nah, yang berikut ada gambar yang kedua. Di sini ada gambar pembelajaran secara daring. Ada gambar pertama pembelajaran secara tatap muka dan ada gambar kedua pembelajaran secara daring. Nah, selain itu, perubahan sosial budaya juga ada dalam teknologi komunikasi. Yang pertama, ada gambar handphone. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Ini ada beberapa perubahan teknologi komunikasi. Yang pertama ada telepon, kemudian berubah lagi modelnya, kemudian ada handphone, dan yang terakhir ada Android. Nah, apakah adik-adik tahu apakah dampak positif dan dampak negatif dari alat tersebut? Siapa yang tahu coba? Ya, adik Siva? Dampak positifnya apa, adik? Dampak positifnya dapat mempercepat komunikasi. Dampak positifnya apa, Nak? Dapat mempercepat komunikasi dengan teman. Ya, bagus. Itu adalah dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya siapa yang tahu, adik-adik? Saya. Ayo. Iya, dampak positif negatifnya apa, Dek? Dampak negatifnya Adanya apa? Iya, dampak negatif dari handphone atau Android adalah adanya apa? Radiasi. Iya, adanya radiasi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, next. Nah, berikut ada perubahan sosial budaya di bidang pertanian. Ini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Yang pertama ada gambar petani yang sedang membajak sawah, tapi menggunakan hewan. Dan yang kedua berubah lagi, petani yang sedang membajak sawah menggunakan traktor. Kemudian sesuai perkembangan zaman, traktornya berubah lagi. Dan yang terakhir ada traktor yang lebih luas lagi, lahan untuk dibajak lagi. Itulah perubahan sosial budaya di bidang pertanian. Yang berikut ada perubahan sosial budaya terhadap kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Ini ada gambar seseorang yang sedang melakukan transaksi di ATM, dan ada beberapa orang yang sedang melakukan antrian di bank. Ada gambar berikut lagi, kondisi di pasar dan pembelian atau penjualan secara online. Ini adalah merupakan dampak dari adanya COVID-19. Sehingga terjadi perubahan di masyarakat baik di bidang pertanian tadi maupun di bidang ekonomi. Sekarang kita beralih lagi perubahan sosial di bidang terhadap makanan. Next. Nah, ini adalah yang Ibu sajikan ini ada makanan alami dan ada makanan yang siap saji. Nah, di makanan alami ini, pada makanan alami ini ada makanan khas daerah Gorontalo.
Ada beberapa makanan khas daerah Gorontalo. Makanan-makanan tersebut diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk mencegah COVID, serta dapat meningkatkan antibodi kita untuk mencegah COVID. Selain itu, ada makanan cepat saji yang punya dampak negatif dan punya dampak positif untuk pencegahan COVID juga. Nah, untuk adik-adik, itu beberapa perubahan sosial di masa pandemik, baik di bidang pertanian, ekonomi, dan terhadap makanan sehari-hari yang kita hadapi sekarang ini di masa pandemik. Ya, baik Ibu Marlina. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi, yakni tentang perubahan sosial ya, akibat adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Ya, terjadi perubahan sosial di bahkan kepada hal yang menyangkut konsumsi ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya atau guru sebelumnya yang ini yakni Ibu Ripka Nurjana. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi itu menjembatani atau mengaitkan antara materi satu dengan yang lain sehingga memudahkan siswa untuk memahami. Tadi disampaikan tentang virus, sekarang tentang perubahan sosial akibat dari virus. Nah, mungkin akan ada pertanyaan yang disampaikan dari interaktif oleh adik-adik kita yang ada di rumah. Kita menunggu telepon yang dari rumah, adik-adik mungkin ada yang berinteraksi, menanyakan atau ingin lebih dipahami atau dijelaskan lebih detail tentang perubahan sosial. Karena perubahan sosial ini tergantung juga kondisi-kondisi sosial yang berbeda di masyarakat. Nanti di Gorontalo ya, tadi Ibu sudah mencontohkan ada beberapa contoh makanan yang bisa kita konsumsi di masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imun. Dari adik-adik yang ada di studio bagaimana? Ini adik-adik merasakan perubahan ini? Merasakan ya. Jadi tadinya kita belajar tatap muka ya bersama-sama dalam kelas dengan teman-teman, ibu guru dalam satu hari pembelajaran. Sekarang ada perubahan, ada pelajaran daring. Bahkan kalau tatap muka pun sekarang ini apabila diizinkan itu pun tidak bisa berlama-lama ya, maksimal hanya berapa lama Ibu kira-kira? Kalau 2 jam, dua jam ya iya, di itu sekolah. pun tidak diselingi dengan istirahat. Tidak diseling. Jadi non-stop terus 2 jam. Iya, tapi itu nanti ada kesepakatan dari orang tua. Oh, apabila ada orang tua yang belum sepakat, Iya. yang belum mau, tidak mengizinkan anaknya untuk ke sekolah, itu tidak akan terlaksana dengan baik. Orang tua dalam hari ini perwakilan komite atau seluruh orang tua siswa? Orang tua. Seluruh orang tua Iya. siswa. Ada yang tidak mengizinkan anaknya untuk ke sekolah. Jadi 2 jam yang dimaksud ini apakah 2 jam 60 menit? 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran ya? Iya, hanya 2 jam, itu pun kalau orang tua kalau ada persetujuan dari orang tua. bersepakat. Baik, ya adik-adik ada yang perlu ditanyakan di materi tentang perubahan sosial. Kalau tidak kita lanjut lagi Ibu, silakan Ibu Lina. Ayo, Silakan. ada yang Oh ada? Ya silakan adik. Apa dampak positif dalam perubahan sosial di bidang ekonomi? Nah, dampak positif di bidang ekonomi, tadi ada beberapa gambar. Next. Ada gambar perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, ada dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Tadi sudah ditayangkan ada gambar seseorang yang sedang melaksanakan kegiatan atau transaksi di ATM. Dan ada gambar yang satunya lagi kegiatan di bank. Dampak positifnya kita tidak lagi lama-lama antrian di bank. Jadi kita cepat menggunakan ATM-nya. Dan dampak negatifnya nantinya kita akan lama antrian di bank menggunakan nomor antrian lagi. Tapi dampak positifnya lebih bagus karena kita tidak lama menunggu dan itu adalah salah satu cara memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya. Itu dampak positifnya dan dampak negatifnya. Ya. Baik, terima kasih adik yang tadi di studio yang sudah mengajukan pertanyaan kepada Ibu Marlina. Dan sekarang mungkin kita buka line interaksi di nomor telepon 0435 827 63 kali atau ke 0823 468 773. Baik, saya ulangi 0435
0435827763 kali atau ke 0823468773. Baik, ya. Selanjutnya Ibu Marlina, tadi dampak sosial ya di bidang ekonomi yang baik maupun yang buruk. Iya. Nah, tadi kita melihat tadinya kita ngantri ya, ada dalam antrian yang bisa sangat panjang, bisa ini ya. Sekarang kita tidak perlu ngantri karena kita bisa melakukan transaksi dari rumah, dari mana saja kita berada. Iya, Nah, itu dampak positifnya ya. Nah, namun ada juga dampak negatif. Nah, dampak negatif kalau di bidang ekonomi mungkin tadi seperti apa ya? Ada penurunan daya beli atau bagaimana? Kerumunan masyarakat Oh, yang kerumunan antrian. massa ya. Iya. Ya, ya. Biasa kalau di bank kan kita ambil nomor antriannya dulu, Iya. antrian ke berapa. Baik. Tapi kalau di ATM kan kita antrian mungkin hanya 1-2 orang. Ya, ya, ya. Jadi ada dampak positif di bidang ekonomi, dampak negatifnya juga ya. Itu adalah perubahan sosial akibat pandemik Adanya, virus adanya ya, akibat virus tadi. Baik, Ibu Marlina Abdullah, ada lagi dari adik yang ada di studio, mungkin dari line interaksi yang kita buka tadi, saya ulangi nomornya 0435827763 kali atau ke 0823468773. Oke, jadi Ibu Marlina, di segmen kedua ini kita menerapkan pembelajaran kolaborasi yang tadi di segmen pertama adalah tentang virus, maka sekarang adalah tentang bagaimana cara mencegah virus. Mungkin Ibu bisa menyampaikan refleksi dari materi tersebut atau kesimpulan akhir dari materinya Ibu. Silakan Ibu. Dari pembelajaran tadi kita bisa simpulkan bahwa semua perubahan ekonomi, perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh pandemik ini pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya yang bisa kita ambil. Dampak positifnya dari segi makanan tadi, konsumsi makanan. Kita bisa lihat makanan apa yang bisa menyehatkan tubuh kita dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dampak negatifnya kita biasanya maunya yang cepat saji. Tapi kita tidak tahu apakah ini bisa dijamin untuk kesehatan kita atau tidak. Itu adalah dampak negatif dan dampak positif. Di sisi lain, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap kegiatan semua ini, perubahan ekonomi semua ini. Selain itu, kita juga harus pintar-pintar memilih mana perkembangan yang perlu kita ikuti sesuai dengan tata krama kita di Indonesia, khususnya di Gorontalo, yang sesuai adat kita di Gorontalo. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Ibu Marlina. Dan adik-adik yang ada di studio, juga adik-adik yang ada di rumah, materi tentang temukan cara pencegahan virus sudah dibawakan oleh Ibu Marlina. Terima kasih Ibu Marlina. Dan mungkin saya ada pertanyaan ya sebelum kita berpindah kepada segmen berikutnya. Kita melihat tadi, ini kita menyebut dampak ya. Tentu dampak itu kebanyakan yang berasa adalah yang negatif. Nah, selain tadi yang disampaikan, mungkin ada yang lebih spesifik begitu. Di Gorontalo misalnya, kira-kira dari segi ekonomi, adik-adik merasakan atau ibu atau kita merasakan apa kira-kira yang berubah? Nah, kalau saya sendiri, saat ini itu semakin banyak sampah, Ibu. Semakin banyak sampah, baik. Artinya dari makanan yang dikirimkan yang melalui Grab apa segala macam itu kan banyak sekali sampahnya, itu sampah-sampah plastik. Oke, ya. Jadi itu yang materi dari Ibu Marlina, dan kita akan berpindah ke materi berikutnya. Baik, masih tetap di Belajar Bersama LPMP, Sehat dalam Belajar, Sehat dalam Masa Pandemi. Kembali dalam Beranda Budaya, dan kali ini Beranda Budaya akan mengangkat satu topik yang cukup tradisi, termasuk khususnya Gorontalo, di mana gambus ini terkenal, sudah diketahui bahwa gambus adalah alat musik daerah Gorontalo. Untuk main gambus, Ya. begitu juga dia waktu itu memang kebetulan tidak ada yang main karena saya.
Ayo berbagi makanan enak supaya semua senang. Sedihnya melihatmu kesusahan, aku bantu ya. Jangan ragu memberikan yang kita punya untuk mereka yang kekurangan dan membutuhkan. Ih, lucunya kamu. I love you. Semua bisa jadi mudah kalau kita saling tolong-menolong loh. Doakan mereka yang meninggal supaya masuk surga. Amin. Peduli dan sayangi makhluk hidup. Kembali dalam program Belajar Bersama LPMP. Adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Suparjo Paputungan, guru SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Dalam proses pembelajaran atau penerapan collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi, pada segmen ketiga kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Pak Suparjo, yakni bagaimana menerapkan tata krama sopan santun sesuai syariat Islam dan budaya Gorontalo. Nah, ini menarik sekali. Mungkin lebih jelasnya kita langsung saja ke Pak Suparjo. Silakan Pak Suparjo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Langsung saja, bagaimana keadaan adik-adik di studio? Baik, ya. Alhamdulillah baik. Adik-adik yang ada di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan dan kondisi yang sehat walafiat. Baik, di kesempatan sesi yang ketiga ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, sopan santun, dan malu. Di pembelajaran ini ada yang harus kita capai, yakni tujuan pembelajaran, yakni yang pertama menyebutkan pengertian tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang kedua, tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan hukum tentang tata cara krama. Yang ketiga, menyajikan contoh perilaku tata krama, dan yang keempat, menyimpulkan hikmah perilaku tata krama. Yang pertama, pengertian. Tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak dan bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi kalau kita yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya yang ada di Gorontalo ini, tentunya kita punya norma-norma yang harus kita sama-sama jalankan. Itu yang namanya norma hukum. Di dalam syariat Islam itu juga kita sudah dianjurkan, ada yang harus kita sepakati dan harus kita jalani. Dalil yang berkaitan dengan tata krama ini ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Saya bacakan artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah telah memberikan pakaian kepada kita. Namun demikian takwalah yang sangat-sangat dominan untuk kita, manakala kita sudah meninggal, maka takwa itu yang harus kita bawa, bukan pakaian yang sekarang ini kita gunakan. Namun demikian di dalam konsep Islam itu tentunya juga ada ajaran untuk kita bagaimana kita menggunakan pakaian-pakaian yang secara Islami. Iya. Lanjut, tata krama dalam lisan, di mana tata krama ini dibagi pada 3. Yang pertama lisan,
yakni berbahasa yang baik dan berkata dengan kalimat yang tepat dan tidak berkata-kata yang kotor. Yang kedua, berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus sopan. Itu tentunya itu di rumah kalau ada orang tua itu kita selalu sopan dengan orang tua. Kalaupun kita berada di sekolah itu juga kita harus sopan dengan guru maupun stakeholder yang ada di sekolah, baik itu mungkin sama teman kita yang ada di sekolah. Yang ketiga, memperhatikan dan mengarahkan pandangan pada lawan bicara. Jadi pada saat kita berbicara tentunya kita harus bertatap muka. Tidak ada kita berbicara kemudian kita tengok ke samping kiri kanan. Itu namanya tidak sopan. Dan berikut itu tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan kita. Jadi baik itu posisi kita duduk kemudian kita berbicara itu tidak boleh kita terlalu berlebihan. Itu menyombongkan diri itu tidak dibolehkan dalam konsep agama Islam. Dan yang berikut tentunya tidak mendominasi pembicaraan. Jadi kita saling menghargai. Manakala ada teman yang bicara, maka kita juga harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita. Seperti pada kegiatan ini ada host yang mengatur kita, maka kita berikan kesempatan untuk ada orang yang mengatur kita. Dan yang berikut yakni tidak memotong pembicaraan orang. Ya, jadi ini yang paling penting di dalam adab-adab daripada kita berkomunikasi. Ya. Yang berikut ada tata krama di media sosial. Ini yang paling penting. Di masa sekarang ini ada media sosial ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Ya, di mana-mana kita sudah ada handphone kita bawa, kita hati-hati kita menggunakannya. Insya Allah kita bisa gunakan dengan hal-hal yang positif di dalam keseharian kita. Karena kalau kita salah menggunakan maka kita ada namanya ada undang-undang IT. Undang-undang IT. Iya, jadi jangan sampai kita menyalahgunakannya kemudian kena dengan undang-undang IT. Mudah-mudahan kita yang ada di lingkungan pendidikan baik itu anak-anak didik itu tidak ada yang sampai mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, termasuk ini status-status yang tidak baik itu perlu kita memfilter. Iya. Dan yang berikut itu tata krama dalam bersikap. Nah, ini yang paling penting. Iya. Tata krama dalam bersikap itu tentunya kalau dulu di masa sebelum pandemik itu ada di sekolah-sekolah. Kalau tentunya kalau saya berikan contoh di sekolah kami itu ketika sebelum masa pandemik setiap siswa yang masuk di sekolah itu mereka bersalaman dengan bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Nah, ketika sekarang ini ya tentunya kita tidak bisa melakukan ini karena kita masih belajar dari rumah. Jadi yang kedua itu memposisikan bahu dalam keadaan santai. Kemudian ini tata kramanya ya. Yang berikut ini mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Dan yang keempat itu menampakkan muka berseri, tertawa senyum pada situasi dan kondisi yang tertentu. Jadi kita saling menghargai. Jadi ini bagian dari tata krama bersikap gitu. Iya. Yang berikutnya adalah tata krama dalam berpakaian. Ini. Jadi dalam konsep Islam itu kita sudah diatur tadi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 itu sudah diatur bahwa kita ini diatur dalam konsep Islam itu untuk menggunakan pakaian. Nah, tentunya ini harus relevan. Kalau kita ada di sekolah kita menggunakan pakaian seragam sekolah. Kalau kita misalnya
di sekolah kemudian sudah jam-jam waktu olahraga, juga kita harus menggunakan pakaian olahraga. Demikian halnya dengan kita berada di tempat misalnya masjid. Iya, kita juga harus menggunakan pakaian-pakaian Islami. Mungkin kalau laki-laki koko, iya, kalau perempuan ya tentunya kita sudah harus menggunakan yang muslimah. Kalau perempuan itu menggunakan jilbab, ya. Jadi ini penggunaan pakaian. Nah, di dalam konsep keberadaan sekarang ini dengan adanya COVID-19, ya alhamdulillah di Provinsi Gorontalo ini sebetulnya dari dahulu itu sudah ada konsep Islami yang dibuat oleh orang-orang atau orang-orang tua kita. Ya, ini mereka menggunakan beleuto. Iya, jadi beleuto ini bukan dari nanti sekarang, tetapi dahulu mereka kemana saja keluar rumah itu menggunakan sarung. Ya, untuk apa itu? Ya, kita menutup aurat. Intinya di situ adalah mereka menutup aurat. Iya. Nah, di zaman sekarang dengan adanya perubahan, maka sarung itu masih tetap juga berubah, tetap dilakukan atau dijalankan, tetapi karena sekarang sudah kecanggihan, maka sudah menggunakan jilbab. Iya. Jilbab ada yang panjang, kemudian ada juga yang menggunakan cadar. Nah, ini bagian juga penggunaannya itu apa namanya? Masker. Iya, untuk apa? Untuk menutup aurat kita. Jadi ini luar biasa ketika ada kejadian wabah virus ini, maka yang kita lakukan itu sebetulnya sudah menjalankan syariat Islam, yakni bukan nanti sekarang tetapi sudah dari dulu. Baik Pak Suparjo, Pak Putungan, Bapak guru berarti menarik sekali apa yang disampaikan ya, cocok dengan mata pelajaran yang Bapak ampu di sekolah ya. Iya. Bapak berarti guru pendidikan agama Islam saya ya? Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pantas. Tentu Bapak sangat menguasai tentang hukum-hukum dan atau syariat ya. Iya. Dan apalagi sekarang malah yang menarik ini Bapak mengaitkannya dengan adat Gorontalo ya. Iya. Adat Gorontalo. Benar sekali. Nah, ini kita saya tertarik dengan kita tadi sudah menyampaikan tentang pembelajaran collaborative learning. Tadi Ibu Ripka Nurjana menyampaikan tentang virus, Ibu Marlina Abdullah tentang perubahan sosial upgrade virus, dan sekarang Pak Suparjo Pak Putungan menyampaikan tata krama akibat atau penyesuaian kebiasaan ya, kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam akibat virus tadi itu ya. Jadi ini jembatan-jembatan yang coba kita buat untuk melakukan pembelajaran kolaborasi, begitu Pak. Betul sekali. Nah, saya boleh bertanya? Iya. Boleh bertanya saya Pak ya. Sekali. Adik-adik sebentar ya, kesempatannya kasih kakak dulu yang bertanya. Nah, saya selalu tertarik dengan hal-hal yang negatif, bukan berarti saya ingin melakukannya, tetapi saya ingin menghindarinya. Nah, dalam tata krama yang biasa kita lakukan di saat sebelum masa pandemi ini, dan ada sekarang yang tidak bisa kita lakukan, apakah itu dalam tanda kutip ya, apakah itu melanggar? Misalnya begini Pak, dulu kita boleh melakukan itu, tetapi sekarang tidak bisa. Apakah itu melanggar? Saya mau kasih contoh lebih jelas, misalnya tentang mungkin salim. Tadi Bapak menyebutkan salim. Salim itu kan cium tangan ya. Iya, sebuah adat yang hampir di seluruh Indonesia dipraktekkan. Iya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita berjabat tangan lalu mencium tangan. Bahkan untuk orang tua kita mencium tangan bukan hanya sekali, bahkan dianjurkan kepada tapak bagian dalam dan tapak bagian luarnya. Iya, ya, betul ada arti-arti tersendiri. Betul. Tapi sekarang kita tidak bisa lakukan. Iya, betul Apa itu tidak apa-apa itu Pak? Maksudnya nanti dibilang kita berdosa begitu atau gimana? Oh, kurang ngajarin anak ini tidak cium-cium tangan lagi ketika ketemu dengan orang tuanya. Bagaimana itu Pak Suparjo? Iya, luar biasa sekali pertanyaan dari host ini. Sangat menarik. Benar sekali bahwa dahulu kita dianjurkan untuk jabatan tangan. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa bila mana engkau ketemu maka berjabat tanganlah. Sebelum
jabatan tangan itu lepas, maka Allah sudah mengampuni dosa kedua orang yang bertemu tadi. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini? Maka tentunya ini bukan berlawanan, tetapi inilah tantangan kita. Karena ini adanya virus, maka tentunya kita harus menghindari itu. Iya. Jadi semua itu tidak kita inginkan. Ya, tapi karena ini bagian dari mencegah. Iya, ada dalam hukum Islam itu ada manfaat, ada mudarat. Iya, kalau kita lebih ke mudaratnya yang kita mudaratnya yang kita hindari, maka tidak masalah kita untuk menghindari itu. Iya, tetapi kalau kebaikan yang lebih dominan, maka kita harus laksanakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Suparjo. Adik-adik dia yang ada di studio, mungkin ada yang sudah tidak sabar untuk bertanya ke Bapak Guru, ke Pak Suparjo, silakan. Silakan adik. Kasih on. Boleh? Boleh langsung saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Kentue dari SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana pandangan Islam dengan kaitannya dengan kondisi sekarang ini? Kondisi sekarang ini, kalau dulu kan kita saling berjabatan tangan, tapi kalau sekarang kita dianjurkan dulu untuk tidak saling berjabatan tangan. Karena yang seperti kita ketahui bahwa sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang ini? Oke, terima kasih. Ada lagi? Adik-adik ini? Ya, silakan ya. Perkenalkan, saya Cindi Umar. Saya mau bertanya manfaat dari tata krama. Oke. Itu saja? Ya. Jadi kenapa saya mempersilakan adik yang satu, karena yang pertanyaan yang tadi mungkin hampir sama dengan yang saya tanyakan tadi. Iya, ya. betul sekali. Adik siapa namanya? Adik Cindy. Adik Cindy, ya. Iya. Tapi sebelum itu rupanya ada telepon masuk, Pak Suparjo, kita persilakan dulu ya kepada adik yang ada di rumah untuk bertanya. Baik, silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa di mana? Dari Zalika, Pak. Oh ya. Apa pertanyaannya, Adik? Mau tanya, bagaimana hubungannya pakai pakaian bele utuh mencegah virus COVID? Sedangkan bele utuh kan hanya digunakan di luar rumah. Oke. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Adik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekolah mana? Dari sekolah mana? Dari sekolah mana tadi kita lupa, tapi pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya bele utuh digunakan, sementara bele utuh itu hanya dipakai ketika keluar rumah. Iya. Mungkin sudah ditangkap pertanyaannya Pak Suparjo. Iya, baik. Ya, silakan Pak Suparjo. Baik, terima kasih adik siapa namanya tadi, kurang jelas. Jadi pertanyaan yang bagus terkait dengan materi saya, materi tentang tata krama. Tadi saya sudah menyinggung tentang penggunaan pakaian yang ada di di kondisi sekarang ini. Kalau dahulu budaya yang ada di Gorontalo itu dahulu saya katakan tadi itu menggunakan bele utuh atau menggunakan sarung, kemudian dia menutup menutup kepala. Iya. Jadi hubungannya dengan kondisi sekarang itu karena dengan adanya virus COVID-19, maka yang kita harapkan adalah kita harus menutup bagian dari muka kita. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kalau itu hanya bagian dari budaya, karena itu hanya dilakukan ketika kita keluar rumah, maka kita menggunakan yang namanya jilbab. Ya. Selain jilbab, kita harus menggunakan yang namanya masker. Untuk apa? Untuk menutup itu. Jadi bukan saja orang yang sakit yang kita menutup mulut, tetapi orang yang sehat juga itu dianjurkan kita untuk menutup mulut.
Nah, hubungannya tadi itu seperti itu. Jadi sekarang itu kaitannya, sebetulnya hubungannya itu kaitannya dengan kondisi sekarang. Jadi bukan hanya dahulu menggunakan, tetapi sekarang juga itu sudah dilakukan oleh umat yang sekarang ini. Ya, terima kasih adik. Ya, terima kasih. Mungkin itu tadi jawaban dari Pak Supardjo ya tentang Bele Uto. Nah, Pak Supardjo, sesi kita di segmen terakhir, kita berharap Pak Supardjo bisa menyampaikan refleksi dari atau kesimpulan akhir ya dari tentang tata krama, juga sekaligus menjawab apa yang dimaksud dengan tata krama dan yang ditanyakan oleh adik tadi. Setelah itu kita akan menutup kegiatan ini dan kita akan bersama-sama untuk mungkin berdoa ya. Ya, baik. Baik. Untuk closingnya silakan Pak Supardjo. Baik, terima kasih. Di dalam sejarah kita mencatat bahwa Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang agung. Sebagai umat Islam kita harus meneladani akhlak beliau. Ya, oleh sebab itu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Iya, akhlak mulia merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Makin sempurna iman seseorang, akhlaknya akan makin baik. Dengan berakhlak mulia seperti jujur, sopan, santun, kemudian kita berkomunikasi yang baik, kemudian kita malu, itu berarti telah mengasah diri sebagai pribadi yang unggul. Baik. Nah, jadi itu closing dari saya, sehingga insya Allah kita semua bisa menjalankan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Pak Supardjo. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di studio, kita akan bertemu kembali dalam program Belajar Bersama LPMP pada kesempatan berikut, dan kami berharap dalam kesempatan berikut masih tetap ada banyak interaksi ya yang terjadi dengan pemateri, sehingga kita bisa menerapkan yang namanya pembelajaran kolaborasi tadi itu, Pak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Bersama LPMP.